Selamat datang untuk yang baru bergabung. Halo Kakak Abdul. Mbak baru join ya? Halo, See you. Kak di mana ini? kabar saya tuh ada ini apa? Saya ini pembeli. Lanjut lagi. Oh pemilih siap. Halo Kak Jensen. Cek mic. Halo, selamat sore. Aman nih? Aman Kak. 2 menit lagi tuh mulai. Gaskun. Gas balap. Rem, tikungan. Kakak Abdul di mana guys? Saya lagi di Bengkulu. Masih di Bengkulu. Bandung ya? Bengkulu. Siap. Tapi kantor sudah pindah di Bandung. Ya. New opportunity and new price. Bandung gimana guys? Belum, New salary. belum baru ini remote. Oh, saya kira ke Bandung. Belum. Saya juga belum tahu apa kantor di Bandung itu bentuk bagaimana. Pasti ada atap, pintu dan lain-lain begitu. Iya, yang pasti ada pintu. Ada bos. Ya, ada bos. Siapa tahu kantor metaverse lagi. Nah, siapa tahu kantor di apa? Klub gitu. Ah, itu mantap. Di Saritem lagi. Ya. Aduh. Baik. Kamu ini kacau sekali, aduh, siang-siang ini. Aduh, itu. Siap, sorry guys. Itu Jonas sudah tahu tuh. Ini sebelah. Itu kalau dia capek dia kesana ke pijit. Itu segmen quick jokes. Pijit capek. Sekali-sekali sih. Itu lagi. Wadah Billy, selamat sore, Bro Billy. Sorry. Billy yang mana? Oke, jam sudah menunjukkan jam 18:07, jadi kita bisa mulai. Selamat sore untuk teman-teman semua. Terima kasih karena sudah bergabung di Sakot Weekend kali ini. Perkenalkan, saya nama Amelia. Di sini saya sebagai moderator dalam 2 jam ke depan di kelas weekend kali ini. Nah, topik yang akan tong bahas untuk 2 jam ke depan itu develop an online payment system yang akan disampaikan
topik tersebut oleh Kak Samuel Bosawer. Nah, 2 jam ke depan Tong akan punya 7 agenda. Yang pertama itu pembukaan, selanjutnya kuis, yang berikutnya itu presentasi topik, yang keempat tanya jawab terkait presentasi topik, yang kelima demo code dan sistem, yang keenam tanya dan diskusi, dan yang terakhir itu adalah penutup. Dalam Tong punya kegiatan setiap weekend ini, Tong ada punya 3 sponsor. Yang pertama itu ada Nokensoft, merupakan konsultan teknologi yang ada di Jayapura dan beroperasi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan yang kedua ada Sabu Foundation, merupakan lembaga pengembangan SDM di Papua yang memiliki layanan kursus bahasa Inggris dan pembimbingan bagi penerima beasiswa di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang terakhir ada Highland Roaster, yang mana tempat roasting kopi, pelatihan barista, dan coffee shop yang menyajikan kopi Papua. Di sini kamu sudah siap untuk Tong belajar. Sebelum Tong belajar, Tong akan kuis terlebih dahulu. Teman-teman, Tong akan kuis. Sambil menunggu Tong ke teman-teman yang lain untuk gabung, Tong akan coba menjawab pengetahuan umum yang terkait topik di hari ini. Kuis ini dibuat menggunakan platform Kahoot, yang nantinya kuis ini akan dipandu oleh Kak James. Mungkin untuk Kak James boleh langsung dipandu untuk kuisnya. Oke, terima kasih Amelia. Selamat sore teman-teman yang di Indonesia Timur dan selamat siang untuk yang di Indonesia Barat. Sebelum Tom memulai sesi ini, jadi ada sedikit games dalam bentuk kuis seputar online payment system. Ini saya coba share screen. Mungkin teman-teman bisa buka alamat yang saya share di sini. Terus teman-teman bisa masukkan pin. Ini pin untuk join. Ini ada sedikit isu. Oke, teman-teman bisa join di situ. Ini sudah ada 3 orang yang join. Kalau yang belum join lewat linknya mungkin bisa akses pakai pin yang ini. Yo, sudah 8 orang yang join.
Berarti bisa CSP. Ada sedikit ada. Bila makan juga jarang, mie mentah akibatnya ratang. Ya sekolah recording bro. Halo, bisa kelihatan? Oke, sudah. Bisa. Ya, mungkin ini sudah ada 12 orang, kita bisa langsung mulai aja. Start. Oke. Ini soal sistem pembayaran. Jawabannya adalah tunai dan online. Jadi kayak Gojek, Shopee itu bukan sistem pembayaran, tapi ada sistem pembayaran di dalam dua aplikasi. Oke, mungkin bisa lanjut. Explore mantap. Oke, soal kedua. Ya, oke. Ini jadi mekanisme itu untuk mekanisme ini namanya payment gateway. Jadi ya sesuai materi hari ini. Oke, untuk dashboard sementara di scoreboardnya Android. Bentar. Next, soal ketiga. Yang merupakan cara untuk kita mengintegrasikan payment gateway. Jadi kalau teman-teman developer pasti tahu beberapa cara integrasi. Dan semuanya benar sih. Ada beberapa cara. Kalau mobile itu biasanya ada library atau SDK-nya. Kalau web juga ada. Lewat API juga bisa sama third party integration. Jadi semuanya benar. Oke, soal selanjutnya leaderboard dulu, masih dipimpin oleh Troy. Soal berikutnya yang bukan layanan di Indonesia. Jadi ini di Indonesia ada beberapa provider untuk payment gateway. Ini yang tahu Samuel dan beberapa orang. Saya baru tahu juga sih. Ya, Tokopedia. Oke. Thank you. Tapi Tokopedia bukan yang punya layanan payment gateway. Jadi kalau mau belanja mungkin teman-teman bisa belanja di Tokopedia. Ya, promosi. Oke, jadi ada yang 3 itu.
yang 3 itu yang benar sih jawabannya. Bukan jawaban, yang benar punya layanan payment gateway. Jadi mereka 3 perusahaan ini yang biasa punya service untuk itu. Kalau Tokopedia belanja yang doang. Oke, ini soal terakhir, soal paling susah. Jadi siap-siap teman-teman. Soal paling susah. Nah, siapa? Yes, going. Kakak Samuel. Samuel. Itu jawabannya Samuel. Mel pengen hormat. Siap. Oke, wes. Berarti teman-teman sudah kenal speakernya. Kita bisa langsung mulai. Sebelum mulai, tunggu lihat hasilnya dulu. Di podium yang nomor 3, Kote Kamen. Nama keren sekali. Siapa? Siapa itu biasanya Abang Haris. Troy. Troy siapa, Troy? Taste. Saya lah. Terus diam-diam ternyata lihat jawaban, tidak. Itu memang pengetahuan soal hitungan gitu. Oke, mantap. Kita sudah sering pakai juga sih. Oke, terima kasih teman-teman sudah join di sesi quiz, dan saya kembalikan ke Amelia. Develop and payment gateway. Terima kasih Kakak James, ternyata kuisnya seru sekali untuk kita di sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan mulai di sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Kak Samuel Bosawer sebagai speaker di Sakot Weekend kali ini. Untuk Kak Samuel, saya persilakan untuk presentasi materinya. Silakan Kak Samuel. Siap. Selamat sore buat tong semua. Selamat sore waktu Papua ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari Sakot yang sudah mempercayakan saya untuk kali ini berbagi tentang hal-hal yang sedikit saya tahu dan juga saya baru belajar. Kemudian juga terima kasih juga buat tadi ada beberapa macam instansi begitu yang sudah mendukung kita. Ada Nokensoft, kemudian ada Highland Roasty dan juga Sago Foundation. Nah, jadi materi yang kali ini saya bawa, jadi di sini kita sama-sama belajar ya, kita diskusi sama-sama. Dan ini juga hal baru buat saya dan juga saya baru belajar. Jadi materi yang kali ini saya bawa tentang develop and online payment gateway, payment system. Atau dalam bahasa sehari-hari kita bisa sebut dengan bagaimana kita membuat suatu sistem pembayaran online. Next. Kemudian mungkin ada teman-teman yang belum kenal saya juga. Tadi saya belum sempat perkenalkan nama. Jadi nama saya Samuel Bosawer. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi itu ada saya punya kontak Instagram. Siap. Baik. Kemudian ada saya punya kontak GitHub. Kalau mungkin mau tanya-tanya diskusi bisa ikut Instagram ya. Kemudian kalau dalam IT saya sedang fokus di pengembangan web atau web developer. Oke, berikut. Nah, ini adalah garis besar dari pembahasan. Yang pertama di sini ada apa itu payment gateway. Kemudian konsep dasar dari payment gateway, dan juga ada kelebihan dan kekurangan layanan payment gateway, dan yang terakhir yaitu Mitrans. Minta maaf yang Mitrans ini kurang D ya, ini disesuaikan aja. Oke, yang berikut. Nah, menurut saya payment gateway ini kan adalah bahasa Inggris toh. Jadi untuk kita mengetahui tentang pengertiannya kita harus mengertikannya ke bahasa Indonesia. Yang pertama, payment itu apa? Jadi payment itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia
adalah pembayaran, kemudian gateway adalah gerbang. Jadi apabila kita artikan dengan bahasa sehari-hari atau menurut saya punya pemahaman sendiri, payment gateway itu merupakan sistem transaksi online yang membantu kita untuk melakukan pembayaran. Kemudian yang berikut next. Nah, ini adalah konsep dasar menurut saya punya pemahaman yang sering sekali atau mungkin digunakan oleh layanan pembayaran online atau payment gateway, di mana dia membantu para pengguna ketika ingin berbelanja ya. Jadi pengguna ingin berbelanja di toko tidak perlu harus ke toko, hanya melalui device, entah itu laptop, HP, kemudian dari toko tidak harus juga memiliki rekening bank. Jadi hanya dengan menggunakan payment gateway dia bisa mempermudah dalam setiap transaksi. Jadi kira-kira mungkin alurnya seperti begini teman-teman. Kemudian yang berikutnya ini tadi sudah. Nah, yang berikutnya adalah kelebihan. Nah, kelebihan dari kita menggunakan ini, kelebihan yang saya sendiri rasakan ya ketika menggunakan payment gateway yang sempat saya riset juga. Yang pertama nih, dia lebih mempermudah kita dalam memeriksa pembayaran. Kalau di bank kan biasa ada dikenal, kalau teman-teman tahu, kalau kita ingin mengecek setiap transaksi kita harus ke bank, kita harus duduk lagi antri untuk mencetak yang namanya rekening korang. Jadi rekening korang itu kayak bukti transaksi kita. Jadi kalau kita menggunakan payment gateway kita tidak perlu lagi seperti begitu. Kemudian yang berikut next, yang kedua. Next. Nah, kemudian ketika kita menggunakan payment gateway, kita bisa melakukan transaksi dari berbagai macam rekening bank tanpa harus kita membuka rekening dari setiap bank tersebut. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat ada gambarnya sini, ada seluruh bank yang ada di Indonesia. Kemudian berikut yang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga ini menghemat waktu dan tenaga. Jadi apabila kita menggunakan payment gateway, kita tidak perlu ke bank, ke ATM untuk melakukan transaksi. Hanya dengan mungkin yang sekarang lagi trennya kita menggunakan HP ya. Jadi kita menggunakan HP, kita tinggal klik, kita bisa melakukan pembayaran. Dan kemudian ini adalah kelebihan yang saya rasa ada 3 poin saja. Nanti yang lain bisa kita diskusikan lagi ya. Oke, yang berikut kekurangan. Nah, untuk kekurangannya sih mungkin lebih ke sisi administrasi ya. Ketika kita ingin menggunakan payment gateway, kalau yang kemarin sempat saya coba, yang itu ketika saya ingin mengaktifkannya, di situ saya disuruh minta KTP dan juga NPWP. Dan kemudian prosesnya juga agak panjang. Ini kalau personal atau pribadi ya. Kalau kita menggunakan instansi, mungkin ada surat-surat tertentu yang harus kita upload agar layanan payment gateway-nya kita bisa aktif. Oke, yang berikut. Kekurangan yang berikut.
Nah, kemudian yang berikut nih adanya potongan. Jadi ada potongan ketika kita melakukan transaksi dengan menggunakan payment gateway. Yang berikut yang teman-teman lihat ini adalah contoh potongan dari setiap transaksi yang digunakan oleh Mitrans. Teman-teman bisa lihat dia punya alamat ada di bawah itu untuk kunjungi dan bisa dibaca lagi lebih jelasnya. Oke, berikut. Nah, kemudian yang berikut ini adalah layanan payment gateway yang sempat saya cari di internet yang ada. Di sini ada Mitrans, ada Sendit, kemudian ada Doku, dan juga ada Duitku. Dari keempat ini masih banyak juga yang lain. Teman-teman bisa searching di internet, di Google, ada banyak sekali. Kemudian kalau untuk Mitrans, menurut saya ini sumber belajarnya sudah cukup banyak. Ada juga di YouTube, ada di blog-blog, dan juga di kelas-kelas online. Dari keempat ini yang pernah saya gunakan itu ada dua, yaitu ada Mitrans dan juga Sendit. Pada dasarnya kalau menurut saya pada dasarnya keduanya sama, payment gateway, penggunanya juga sama. Cuma mungkin dibuat oleh perusahaan yang berbeda. Jadi ketika kita ingin menggunakannya, kita harus membaca dokumentasi. Oke, berikut. Nah, sekarang yang kita akan bahas tentang satu layanan payment gateway, yaitu Mitrans. Lebih fokusnya ke Mitrans ya. Jadi Mitrans ini adalah salah satu layanan payment gateway yang sering sekali digunakan juga menurut saya, dan juga dia bekerja sama juga. Teman-teman bisa lihat ada dia punya alamat web tuh. Di situ ada Tokopedia, ada Gojek, ada Shopee, dan lain-lain. Kalau Tokopedia ini kalau tidak salah tempat kerjanya Kak James ya, James Round, yang tadi sempat buka acara tadi. Kemudian yang berikut, nah ini adalah layanan yang disediakan oleh Mitrans. Ada tujuh layanan ya. Ini satunya ada di slide berikut. Tapi yang kita gunakan, yang sempat saya gunakan, yang akan saya gunakan, yaitu yang paling pertama, yaitu payment untuk web. Yang pertama yaitu payment for web atau app. Kemudian dia juga support juga yang berikut tuh ada CMS plugin. Mungkin teman-teman yang pernah pakai WordPress bisa menggunakan ini. Kemudian yang lainnya juga saya belum sempat coba. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Oke, yang berikut ini satu layanan lagi yang tadi. Teman-teman bisa kunjungi dia punya alamat yang ada ditaruh. Dia punya alamat dokumentasi. Oke, berikut. Nah, ini yang akan kita gunakan tadi saya bilang. Ini namanya adalah Mitrans Overview. Mitrans Snap Overview. Jadi dia punya cara penggunaan tuh kita isi script begitu dalam satu button. Kemudian ketika button itu ditekan akan muncul. Kalau dalam Bootstrap disebut dengan modal box begitu. Kemudian ada pilihan pembayaran. Kita mau menggunakan pembayaran apa? Terserah dari kita. Untuk alamatnya teman-teman bisa cek juga, saya ada sempat taruh tuh. Oke, berikut. Nah, yang berikut ini kita akan demo. Untuk demo ini langkah-langkahnya secara garis besar ada saya taruh di slide berikut. Coba di next. Oh ya, sebelum demo ada pertanyaan. Kembali ke moderator.
Oh ya, kembali ke moderator. Maaf. Oke, terima kasih Kak Samuel untuk materi presentasinya, sangat baik sekali kita mendengarnya. Untuk itu teman-teman yang ada dalam room ini, kalau ada yang mau bertanya langsung ke Kak Samuel, boleh langsung open mic, atau yang mau chat boleh langsung chat aja. Waktunya dipersilakan ya teman-teman. Terima kasih. Nanti Kak Samuel akan jawab sebisa dia menjawab. Siap. Sambil menunggu pertanyaan yang lain Kak Samuel, saya mau tanya boleh toh? Oh ya, boleh, boleh. Tanya saja. Tadi kan kakak bilang yang sudah kakak gunakan 2 payment ya, Iya. yang kakak udah gunakan. Nah, dari kedua itu kan pasti ada satu yang pasti buat kakak bilang ini pasti yang baik ini. Di antara kedua pasti ada yang baik, salah satu pasti ada yang terbaik. Itu menurut kakak di kedua itu salah satu yang terbaik itu apa? Keunggulannya itu apa? Terima kasih kakak, mungkin kakak bisa jawab. Siap, baik, saya akan jawab pertanyaan dari Kakak Amelia. Jadi kalau menurut saya sih dua-dua baik ya. Cuma bagaimana kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Karena waktu itu pernah saya pakai sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kalau yang menurut saya yang baik mungkin Mitrans, karena saya lebih sering pakai Mitrans. Kurang lebih seperti begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak. Berarti yang sering kakak pakai Mitrans ya? Iya. Bukan sering itu sih. untuk transaksi. Bukan sering, cuma beberapa kali saja. Cuma lebih sering diekspor kayak ini, kayak begitulah. Oh, oke. Teman-teman yang lain mau bertanya langsung saja open mic-nya ya. Mungkin kan Langsung kita tanya. Kita boleh tanya sebanyak mungkin. Selamat sore semuanya. Sore kakak. sore kakak. Izin mau nanya. Kebetulan kami lagi baru mengembangkan untuk transaksi di aplikasi kami untuk pembayaran ya. Di kita ini ada produk di customer itu di suatu area industri untuk pembayaran, katakanlah ada aplikasi yang untuk monitoring dari kualitas air. Nah itu kan nanti namanya itu semacam mitra ya, pelanggan lah yang akan dipasang semacam meter untuk pembayaran. Nah perusahaan A, B, C dan seterusnya. Kita di data centernya itu akan diintegrasikan dengan si mitra perusahaan itu akan bayar dengan menggunakan payment gateway. Tadi contoh ada Dogu, Lendit, ada Mitra. Nah, kira-kira untuk persiapan awal saat aplikasi kami kita menggunakan layanan jasa payment gateway, apa saja yang perlu dipersiapkan? Mungkin kalau dari sisi perangkat kami akan munculkan data-data metering. Nah, tentunya nanti akan dikonversikan, katakanlah ini harus bayar berapa. Terus nanti dari pelanggan tadi yang menggunakan perangkat kami akan bayar itu tentunya mereka punya aplikasi, misalnya dia punya PNI, punya kartu dan sebagainya. Nah ini kira-kira memungkinkan dengan payment mana yang cocok untuk integrasi customer kami untuk menggunakan aplikasi tersebut itu. Nah ini rencana kami dengan Jonas ya, rencana akan mengembangkan ini, nanti Mas Jonas bisa menambahkan. Nah, use case ini barangkali nanti bisa ada sharing untuk pertama kali awal untuk integrasi ke payment gateway-nya. Poinnya seperti itu. Terima kasih. Siap. Terima kasih kakak sudah bertanya. Kakak Melia harus jawab nih kak? Oh, oke baik. Kakak boleh jawab. Atau kakak Jonas mau tambah lagi? Tidak, mungkin jawab yang ada dong, mungkin nanti Siap. Kalau menurut saya pemahaman yang saya tahu juga,
Jadi selain kita menggunakan Snap nih, kalau Snap nih kan ini sudah jadi toh sistem pembayarannya, kita tidak perlu lagi desain-desain dia segala macam. Ada juga satu sistem yang namanya Core Mitrans. Jadi itu kita bangunnya dari awal begitu. Jadi bisa sesuai dengan kita punya kebutuhan. Kalau dengan Snap ini kita macam kalau macam pembayaran air macam per bulan begitu, saya rasa bisa macam per bulan, per tahun. Jadi ada dia punya apa? Macam items begitu. Dia punya nama itemsnya apa, total harganya berapa. Kurang lebih seperti begitu sih. Mungkin Kakak Jonas mau tambah? Jawabannya sudah cukup menjawab pertanyaan ya Kak Juhartono. Ya, cukup. Cuma nanti dari sesi pengalaman tadi mungkin dari Samuel kan experience di Mitrans untuk yang provider penyelenggara payment gateway-nya. Tentunya kalau lihat dari tabel rate-nya dari setiap perusahaan payment gateway, apakah nanti rata-rata sama nggak harganya? Karena itu menyangkut nanti saat pelanggan kami katakanlah ya, menggunakan aplikasi kami melakukan proses pembayaran, terus nanti ada profit sharing dengan si punya perangkat terhadap pelanggan itu, tentunya pengennya saling kompetitif lah, poinnya seperti itu ya. Kira-kira mungkin yang agak ini midstran ya, yang harganya apa namanya kalau kita ikut langganan tersebut cukup kompetitif ya. Kak, kalau sejauh ini menurut saya Mitrans, karena pernah satu kali pengalaman juga ya. Saya ada beli kelas online kan. Jadi kelas online itu mereka menggunakan Mitrans juga sebagai layanan pembayaran juga. Cuma seperti yang tadi juga sempat Kakak bilang juga, saya juga bilang pasti ada apa? Potongan-potongan harga begitu ketika kita menggunakan layanan ini. Contohnya kalau Mitrans begitu, kalau kita menggunakan kayak apa transaksi bank pasti potongannya 5.000. Kalau kita menggunakan Dana begitu kalau tidak salah 1.000 ya kalau tidak salah. Kemudian untuk pengurusannya mungkin kayak macam administrasi dan lain-lain. Pernah juga saya dengan Kakak Yansen juga sempat sama-sama kita ekspor dia. Saya sudah juga urus secara personal kan, saya upload KTP, NPWP sudah bisa digunakan selama 1 minggu. Tapi kira-kira begini, minggu berikutnya begini tiba-tiba dimatikan begitu. Kurang lebih seperti begitu sih. Mungkin itu kendala yang sempat juga saya alami. Kurang lebih seperti begitu Kakak. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Noval atau Kak Haris dalam pertanyaan ini, boleh disampaikan kalau ada tambahan ya Kak. Oke, mungkin coba jawab dari segi bisnis. Biasanya kalau untuk kayak gitu lebih kayak ini dulu sih, riset dulu. Jadi pasti kayak ada sales masing-masing dari provider. Nah, itu pasti nanti mereka jabarkan harganya kayak gimana, terus paketnya kayak gimana, terus kira-kira fasilitas yang disediakan tuh kayak gimana. Nah, nanti dari situ mungkin baru bisa compare. Kalau misal untuk kayak nanya langsung secara personal ke developer tuh mungkin kurang kurang efektif. Mending Bapak mungkin bisa langsung hubungi atau mungkin mereka datang ke company untuk presentasi produk mereka masing-masing. Kalau sepengalaman saya biasa gitu. Jadi kayak beberapa provider datang ke company, terus kemudian presentasi produk mereka, kelebihannya seperti apa, dan dari situ baru diputuskan kira-kira yang cocok dengan model bisnis kita tuh seperti apa. Mungkin Mitrans menurut Bang Samuel bagus. Ya kebetulan bisnisnya cocok dengan Mitrans. Tapi kita belum tentu kayak model bisnis kita itu cocok dengan Mitrans. Mungkin Doku lebih cocok, mungkin Sendit lebih cocok gitu.
Kalau saran saya sih gitu sih Pak, mending minta kontaknya sales, terus minta mereka presentasi, nah dari situ mungkin Bapak bisa putuskan kira-kira yang mana yang pas dengan kondisi baik keuangan, kondisi developer yang bisa untuk menunjang itu tadi Pak, payment gateway. Itu sih Pak kalau dari saya. Terima kasih banyak. Siap atas penjelasannya Pak Abdul Haris. Terima kasih. Saya boleh tambahkan Kak? Permisi ya. Oke, siap. Saya sependapat kayak Om Haris tadi ya. Jadi sepertinya kita harus tahu skopnya, terus seberapa sering user akan hit transaksi itu. Jadi kita harus tahu skala user kita kemungkinan akan berapa banyak, terus per hari dia bisa hit berapa kali, terus per minggu, per bulan. Jadi kita akan bisa tahu dari Mitrans itu sanggup atau tidak kalau dia bisa hit per user. Jadi kalau dia hit 100 orang dalam 1 detik, mampu kan tidak sama-sama kita bawa aplikasi. Nanti dari situ baru kita akan pertimbangkan lihat cost yang dikeluarkan dari per hit itu kena charge berapa tuh dari Mitrans minta, terus bank terkait, admin bank terkait, misal kita hit ke BCA atau Mandiri, itu kan kita akan kena charge tuh. Terus masuk ke punya aplikasinya kita juga kan pasti dapat untung tuh. Nah itu harus dihitung semua tuh. Jadi kira-kira kita ekspektasinya seperti apa, baru nanti kita bisa lihat kebutuhannya. Yang tadi Samuel bilang kalau kita mau pakai yang UI seperti ini lihat dari sisi bisnis yang kita mau pakai. Kalau dari UI pasti kan dari Mitrans atau apapun itu payment gateway kan pasti dia punya UI segala macam kan. Mungkin ada yang memang kita butuh, ada yang memang kita tidak butuh, tapi mungkin saran saja kalau dari saya kita pakai yang core yang tadi API, kita tembak langsung masuk ke kita aplikasi segala macam. Mungkin kita perlu job atau kita perlu apapun itu yang kita mau konfigur di aplikasi kita, mungkin lebih enak seperti itu sih. Jadi kita akan tahu, kita bisa bikin log sendiri. Ini pengalaman saya saja ya. Jadi setiap aplikasi yang kita bikin pasti kita harus pasang log di situ ya. Entah jalur yang saat orang transfer di Mitrans itu ada kena sesuatu, misal lost connection dari Mitrans atau dari user yang hit, misal dia mau transfer itu dia ada di Papua atau dia ada di mana, pas kirim jaringan atau segala macam itu trouble di tengah jalan, kita bisa tahu lognya kenapa, atau memang itu masalah dari Mitrans, kan kita bisa bikin tiket ke sana, kita bisa minta tolong ke orang Mitrans, ini kita dapat error seperti ini, tolong dibantu segala macam. Kalau dari sisi developer harus perhatikan ke situ sih untuk report ke bisnis analisnya kita yang kita punya aplikasi seperti itu. Jadi kalau dari segi bisnis memang kita harus tahu skala kita sama dampak yang nanti kita dapat. Terus jadi kita tidak bisa patokan Mitrans lebih baik atau apapun itu lebih baik. Jadi kita harus lihat dari segi kebutuhan dulu. Baru kita bisa tentukan, oh Mitrans boleh nih karena kita hit per menit paling hanya 10 orang, atau kalau pembayaran rekening air kan kebanyakan per bulan ya. Kalau per bulan itu kita bisa tahu sekali awal bulan itu berapa yang hit gitu. Nah, kayak gitu itu bisa jadi analisis dulu, baru kita bisa tentukan mana payment gateway yang sesuai. Mungkin itu dari saya. Ya. Oke, thank you Kakak Abdul dan Oval sudah bantu menjawab, bantu share. Selanjutnya Ketong akan
langsung ke sesi selanjutnya mengenai di sini demo yang akan dilakukan langsung oleh Kak Samuel. Untuk Kak Samuel, silakan melakukan demo yang sudah disiapkan. Oh, oke, baik. Bisa di next Kak ke slide yang tadi berikutnya demo. Nah, baik, jadi sini saya ingin sedikit bagikan pengalaman. Mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali coba. Ini adalah salah satu contoh to-do list yang pernah saya buat. Jadi teman-teman bisa kunjungi dia punya alamat. Jadi ini kelas online ya. Namanya Butwil Angga, ada di bawah di pojok kiri. Jadi di situ dia membuat to-do list, ada 38 to-do list yang bisa kita praktekkan dalam membuat payment gateway dengan menggunakan Laravel. Jadi waktu itu ceritanya saya baru coba-coba Laravel. Langsung Kakak Jansen suruh coba terapkan Mitrans di Laravel. Karena pertamanya saya gunakan Mitrans di Coordinator pada saat waktu itu lagi skripsi ya, kurang lebih seperti begitu. Oke, berikut. Slide berikut. Nah, jadi dari 38 proses itu saya membuatnya menjadi 4 supaya lebih sederhana. Karena kalau kita bahas semua pasti akan lebih panjang. Jadi yang pertama mungkin kita pasang Laravel. Laravel ini kan bawaan dari PHP ya. Kalau soal PHP mungkin waktu itu sudah sempat dibawa materinya oleh saudara Stanley, Kakak Stanley. Kemudian Laravel juga sempat dibawa juga oleh minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu lah, oleh Kak Johan. Kak Johan juga cukup